Anda kembali dalam iNews Prime, saya ke Bung Pedri. Bung Pedri, esok jelang vonis kabarnya ada sejumlah massa kontra, baik pro juga dari kawan-kawan Bung Haikal begitu yang akan tiba di sana. Dari kontra sendiri sudah dapat angkanya berapa yang akan turun? Kita tidak bisa memprediksi secara pasti ya. Tetapi saya memperkirakan aksi massa besok itu jauh lebih besar daripada hari-hari sebelumnya. Mengapa jauh lebih besar? Karena memang pertama ini kan sidang putusan akhir ya. Putusan akhir di mana masyarakat tentu sangat menanti-nantikan seperti apa hasil dari sidang yang sudah berlangsung lama ini. Yang kedua tentu masyarakat ingin segera ini ada kejelasan gitu ya. Baik. Ingin segera ada kejelasan sehingga begitu putusan jelas dan masyarakat bisa menerima, maka keresahan selama ini bisa diakhiri. Baik. Bagaimana menjawab bahwa apa yang akan terjadi besok dalam aksi tersebut tidak memberikan tekanan sosiopsikologis bagi hakim yang akan mengambil vonis? Saya kira aksi massa itu kan dua pihak, ada yang dari pro Ahok, ada juga yang kontra gitu ya. Jadi kalau dikatakan itu memberikan tekanan psikologis, ya berarti kan kedua-duanya memberikan tekanan psikologis. Tetapi saya yakin kalau dilihat dari suasana dalam ruang sidang, saya kebetulan ikut ya dari awal sampai akhir, hakimnya sangat sangat santai kok, sangat adem, sangat tidak ada pengaruh yang berarti dari aksi massa. Karena itu posisinya di Kementerian Pertanian itu juga jauh. Baik. Antara aksi massa dengan ruang sidang itu jauh. Jika pada akhirnya bahwa vonis yang dijatuhkan oleh hakim ketua dan juga hakim anggota lainnya begitu tidak sesuai dengan ekspektasi Anda yang berharap bahwa Pak Ahok hukum seberat-beratnya, kemudian juga aksi massa yang ada di sana, apa yang akan dilakukan sebetulnya? Tentu saja kita akan melihat konstruksi yang dijelaskan oleh majelis hakim ya. Apakah penjelasan dari putusan majelis hakim itu mewakili dari apa yang berkembang di persidangan atau tidak gitu ya. Nah, kalau ternyata kemudian tidak memuaskan, tentu saja saya kira masih ada mekanisme lain yang akan kita tempuh ya. Salah satunya misalnya kita minta kepada MA melakukan eksaminasi terhadap perkara ini sehingga dibongkar betul apa sebenarnya yang terjadi dari perkara ini dari awal sampai akhir. Kami sebagai Muhammadiyah tentu akan berada pada jalur itu ya. Karena kami, ada yang pelapor juga kan? Ya, kami akan berada pada jalur itu. Kalau misalnya terjadi keputusan yang tidak memuaskan masyarakat, kami akan menempuh jalur-jalur hukum lainnya yang memungkinkan. Salah satunya eksaminasi. Baik. Seperti yang sudah kami lakukan juga terhadap jaksa penuntut umum. Kami sudah melaporkan jaksa penuntut umum ke Komisi Kejaksaan. Bukan tidak mungkin kemudian kami juga akan melaporkan hakim kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan gitu. Ke Bung Haikal, berapa banyak besok yang akan turun dan bagaimana komentar Anda soal ini? Oke, enggak ada, kita enggak memobilisasi, kita cuma beredar di antara media sosial, silahkan kalau ada yang mau datang besok itu enggak ada kita mobilisasi sekian banyak enggak. Jadi inisiatif masing-masing aja. Karena kami juga ingin supaya majelis hakim bekerja secara profesional, tidak terganggu dan memperhatikan fakta-fakta persidangan. Kita harapannya cuma itu. Jadi nggak ada desakan massa dari pendukung Pak Ahok. Baik. Bagaimana kemudian Anda menjawab bahwa pada akhirnya saksi pelapor yang hadir juga di dialog ini, Bung Pedri Kasman juga sudah menyiapkan langkah-langkah hukum lainnya jika pada akhirnya hakim menurunkan keputusan yang tidak sesuai dengan ekspektasi mereka? Iya, saya hormat dengan itu karena itu bagus. Artinya proses yang diambil adalah proses hukum. Jangan ada lagi mobokrasi, mob gitu ya, aksi massa besar-besaran, bahkan sampai ada bakar bunga dan lain sebagainya. Itu jangan sampai terjadi lagi. Kita ikuti saja proses hukum. Jika memang dianggap kurang adil, ada tahapan-tahapan selanjutnya yang bisa diambil gitu. Begitu juga dengan Pak Basuki, Pak Ahok sebagai korban, dia yang akan mengalami nanti hukuman itu jika itu terjadi. Dia juga punya hak untuk mengambil langkah-langkah hukum jika dirasa kurang adil apa yang menimpa kepada beliau. Baik, jika kita mendapatkan data hari ini disebutkan ada 5 ribuan masa yang kontra terhadap Pak Ahok juga akan berkumpul di sana, sekitar 2 ribuan pengaman dan aparat kepolisian. Bagaimana Anda melihat fenomena ini? Iya, makanya tadi ada penelepon yang bilang energi kita habis terkuras ke situ. Artinya pengerahan aparat, pengamanan dan lain sebagainya itu menghabiskan biaya, waktu, energi dan emosi dan lain sebagainya. Jadi kita kembalikanlah ke proses hukum. GNPF juga minggu lalu
pada aksi 55 yang lalu juga sudah menyerukan kepada massa bahwa ini aksi terakhir dan nggak perlu lagi kita aksi atau kita harus bisa menerima apapun hasil keputusan majelis hakim. Itu ada, saya baca di media. Henry, mungkin kan menerima hasil sebagaimana yang disampaikan dan diekspektasikan? Tentu saja kita sebagai warga negara yang mengakui hukum sebagai panglima, kita apapun yang kita perjuangkan selalu berpedoman kepada peraturan yang ada ya. Jadi bukan berarti kalau misalnya kita ada aksi massa itu sendiri juga dibolehkan secara undang-undang ya. Kemerdekaan. Jadi bukan berarti kemudian aksi massa itu melanggar Pancasila, melanggar undang-undang, tidak. Itu salah juga paradigmanya. Nah, tetapi dalam konteks ini sekali lagi kami akan menempuh jalur-jalur yang memungkinkan untuk itu ya. Nah, misalnya eksaminasi atau melaporkan proses ini ke Komisi Yudisial dan sebagainya. Nah, proses itu akan tetapi kami masih yakin bahwa sangat mungkin hakim besok memutuskan lebih berat daripada tuntutan jaksa. Karena sekali lagi hakim memiliki kemerdekaan yang tinggi sesuai dengan undang-undang dasar yang kita anut gitu ya. Baik. Seberapa besar kemungkinan itu, Bung Niko, bahwa hakim akan mengambil vonis melebihi tuntutan jaksa atau yang akrab disapa dengan ultra petita? Ya, itu bisa dimungkinkan apabila hakim menemukan bukti-bukti yang bisa memberatkan terdakwa. Sebaliknya, seberapa besar kemungkinan bahwa esok seorang terdakwa bernama Basuki Cahayapurnama akan divonis bebas? Kalau divonis bebas saya masih ragu, karena ini akan menjadi pertarungan keamanan nasional. Hakim akan mempertimbangkan di situ bahwa seperti saya sampaikan di awal tadi, ini lampu kuning loh. Jangan sampai terjadi, ambil contoh kasus Situbondo tahun 96, kasus Saleh. Yang hanya mengatakan, dia seorang penjaga masjid, dia mengatakan bahwa seorang kiai mati terkecer. Itu sampai terjadi korban 5 orang tewas, 24 gereja terbakar, padahal nggak ada hubungannya. Dan meluas ke Jakarta waktu itu zaman Pak Harto. Nah ini jangan sampai terjadi. Sehingga saya melihat bahwa hakim ketua dalam hal ini Budi, orangnya sangat integritas dan dia memegang prinsip. Dia berjalan pada rule of law. Jadi kita tidak bisa menafikan itu. Itu yang kedua. Yang pertama yang bau intimidasi. Terkesan intimidatif apa yang terjadi? Saya melihat contoh kasus yang pernah terjadi kan. Itu jangan sampai terjadi di Indonesia lagi, karena ini sangat meresahkan, ya kan? Jika itu sudah ada lampu kuning di situ, apakah haruskah itu menjadi rambu-rambu penghalang dari hakim untuk menentukan keputusan secara independen dan objektif berdasarkan apa yang terjadi di persidangan? Dan hakim tidak mau mengambil resiko untuk itu, sebab ini kan bola liar, bola panas dilemparkan ke hakim. Berarti majelis hakim tidak hanya mempertimbangkan alat bukti yang membentuk keyakinannya untuk mengambil keputusan, namun juga aspek di luar persidangan. Dalam pasal 5 Undang-Undang 48 2009 itu wajib dilakukan oleh hakim. Dia harus menggali juga rasa keadilan masyarakat. Jadi kita tidak bisa menafikan itu. Dan satu kali lagi saya akan sampaikan, tolong juga dari teman-teman dari Pro Ahok, jangan terlalu memainkan pencitraan bahwa Ahok itu korban dan sebagainya. Tapi kita juga harus mengakui bahwa Ahok itu juga harus menjaga mulutnya, harimaunya. Karena masalah ini ucapannya itu. Karena saya tahu persis 2012 Ahok itu jadi dari kami, tapi kami tidak pernah mengumbar itu ke masyarakat. Baik. Kita coba sapa dulu. Ada pemirsa Pak Dedi di Palembang yang ingin bergabung bersama dengan kita. Assalamualaikum, selamat malam Pak Dedi. Apa yang ingin Anda sampaikan? Selamat malam. Selamat malam Pak Dedi. Silakan singkat Pak Dedi. Saya mau bicara Pak Patrick. Halo? Ya, silakan Pak Dedi. Pak Padri. Kalau saya lihat sepertinya begitu bencinya Anda terhadap Pak. Kurang jelas Pak, kurang jelas. Mohon maaf, nampaknya ada. Halo, ya silakan Pak Dedi, singkat saja Pak. Iya, sepertinya Pak Dedi, Pak ini menyimpan kebencian kepada Pak Ahok. Padahal Pak Ahok minta maaf. Dan hukumnya sedang berjalan. Baik. Jadi apa? Sudah tangkap. Ya, harus ada legowo. Baik, terima kasih Pak Dedi dari Palembang sudah berbincang bersama kami, menyampaikan aspirasi. Silakan langsung dikomentari. Ya, secara pribadi saya dengan Pak Ahok tidak ada masalah. Jujur saja saya setiap kali persidangan selalu salaman dengan Pak Ahok di ruang sidang. Tidak ada masalah. Sekali lagi ini murni kita
ingin menegakkan hukum ya. Jadi bukan persoalan saya benci dengan Ahok, tidak. Tentu saja sebagai sesama anak bangsa, kalaupun misalnya Ahok ditahan, mungkin saja saya akan menjenguk dia di tahanan gitu. Ini kan sebagai sesama manusia kita saling mengasihi. Tetapi dalam konteks hukum, bahwa kebenaran itu harus dikatakan benar, kesalahan itu harus dikatakan salah, keadilan itu harus ditegakkan. Itulah Pancasila. Itu saya kira substansinya itu. Jadi kita harus membedakan antara proses hukum, antara kasus hukum dengan persoalan-persoalan perasaan gitu ya. Jadi kalau rasa saya dengan Ahok secara pribadi tidak ada masalah gitu ya. Saya sebagai orang Islam diajarkan untuk selalu berkasih sayang sesama manusia. Baik. Jika pada akhirnya kembali semua ke proses hukum, apakah kita sudah mempercayai apa yang betul-betul terjadi dalam persidangan demi persidangan yang terjadi hingga pada akhirnya kita akan menantikan vonis esok? Begini, ini kan persidangan ini dilalui oleh manusia ya. Hakim itu manusia, jaksa itu manusia, para pembela Ahok juga manusia. Sangat memungkinkan terjadi kejanggalan-kejanggalan ya. Nah, salah satu yang kejanggalan itu adalah misalnya ketika JPU membacakan tuntutan yang lemah. Itu ada mekanismenya. Kami laporkan ke Komisi Kejaksaan ya. Baik. Sekarang kami sedang menunggu. Baik. Jadi kita menghargai setiap prosedur itu, tetapi kalau ada kejanggalan, kita proses juga melalui prosedur yang benar gitu. Baik, ada lagi penelpon Pak Siregar dari Padang Sidempuan. Selamat malam Pak Siregar. Iya Pak. Apa yang ingin Anda sampaikan Pak? Yang mau saya sampaikan begini Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Begini Pak, saya mau bicara sama Pak Sulaiman Aikal. Ya. Silakan Pak, singkat saja Pak. Begini Pak, si Pak Ahok ini kan agama dia kan Kristen. Ya, gini Pak Ahok ini kan agamanya Kristen. Mohon maaf Pak, jangan menyinggung SARA ya Pak ya. Bukan Sarah Pak. Maksudnya gini Pak, saya bukan mau menyinggung Sarah. Ya maksudnya, tunggu dulu Pak. Saya bukan menyinggung Sarah. Dia kan menyinggung masalah agama Islam. Itu masalahnya Pak, mau saya sampaikan. Baik, kami sudah tangkap poin Anda. Kami mohon maaf pemirsa, kami harus mengingatkan setiap line telepon yang kami terima adalah hal-hal yang berbau aspiratif. Kita hilangkan isu-isu yang berbau SARA, apalagi secara personal. Demikian kita bahas proses hukumnya, apa yang terjadi di meja persidangan begitu. Saya ke Bung Haikal. Bung Haikal, Anda melihat dengan kasus ini yang sudah membelit Pak Ahok, katakanlah beliau masa depan beliau akan ditentukan esok. Apakah ini akan bersinergi dengan masa depan politik beliau? Ya, justru saya melihat dari sisi yang lebih cerah ya. The brighter side. Dengan demonstrasi sekian banyak, berulang-ulang, berjilid-jilid, tapi Pak Ahok masih bisa dapat 42%. Dengan persidangan yang melelahkan, bahkan hingga larut malam setiap hari Selasa, dia bisa dapat 42%. Itu saya kira sangat luar biasa. Dan saya yakin politisi lain dari awal sudah akan keok duluan. Kalau selain Pak Ahok, 42% itu sudah luar biasa. Luar biasa. Dengan sebetulnya bahwa beliau adalah seorang petahana. Apakah Anda melihat bahwa apa yang terjadi dalam kasus ini adalah hal yang menyebabkan faktor kekalahan terbesar dari Pak Ahok dalam Pilkada Jakarta? Ya pasti. Karena dia dilepas bertarung dengan tangan terborgol tadi kan. Kayak tadi jangan dong singgung agama lain Pak Ahok. Dia disinggung oleh elit-elit ya yang kita tahu siapalah pemain dengan urusan itu ya. Dengan ayat gitu ya, kita terbuka aja ya. Kenapa nggak dilaporkan elit itu? Loh, itu sudah terjadi. Dia sudah tulis buku. Betul. Dan itu proses itu sudah dilakukan untuk di bubble. Untuk dia cuci tangan, kenapa nggak dilaporkan? Itu masalahnya. Siapa Bapak-bapak, nampaknya ada satu penelpon lagi. Ini yang terakhir ya. Ada Pak Eri. Selamat malam Pak Eri. Apakah masih bergabung bersama kami? Iya, masih. Iya, singkat saja Pak, karena waktu kita sangat terbatas. Oh iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tolong ya, kita sama-sama umat muslim. Saya juga muslim. Seperti Pak Fedri ini ya, apa itu namanya? Kalau saya mati, terlalu menyimpan kebencian sekali sama Pak Ahok ya. Tolonglah kita, kita hormati keputusan hakim, keputusan jaksa. Pak Eri sudah menyampaikan aspirasi Anda di meja dialog ini.
Kita akan menyerahkan apapun yang terjadi esok ke majelis hakim dan kita paham bersama-sama bahwa hukum adalah panglima di tanah air ini. Kita adalah negara hukum, kita patuhi itu dan kita akan simak bersama-sama apa yang terjadi besok. Terima kasih. Dan hukum dan Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum. Baik, terima Itu kasih. harus dipahami. Terima kasih Bung Nikolai Aprilino. Terima kasih Bung Pedri Kasman. Terima kasih Assalamualaikum. Bung Haikal sudah berbincang bersama kami dalam iNews Prime. Dan pemirsa, usai sudah jumpa kita dalam iNews Prime hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Abraham Silaban undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.